Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Aziza Marsya dari SDN 20 Belo Gunung Pangilun sebagai supervisor atau pengamat. Rekan-rekan saya, Ya, Desi Sartika dari SDN 01 Bungo Pasang sebagai coach. Saya Iksanul Arif dari SD Plus Marhamah sebagai coach. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Desi, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau hari ini saya akan melihat sebagai pengamat atau supervisor kemampuan Ibu dalam menerapkan coaching, ya Bu ya. Iya Bu. Jadi nanti saya akan menggunakan unit penilaian coaching, ya Bu ya. Iya. Oke. Saya akan menggunakan skala kurang, cukup, baik dan sangat baik. Oke Bu. Baik Bu Desi, jadi kompetensi apa yang nantinya Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu? Oke. Nah, rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya nanti. Oke Bu Desi, berarti kompetensi yang nantinya Ibu kembangkan adalah 3 ya Bu ya. Pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, betul ya Bu ya? Iya betul sekali. Nah Bu Desi, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang nantinya Ibu kembangkan secara spesifik dan apa indikatornya Bu? Oke. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti adalah yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu kepada coach saya nanti. Kemudian indikatornya yaitu di mana saya ingin melihat nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coach saya nanti bisa menemukan juga bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, jadi kompetensi yang nantinya secara spesifik Ibu kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot yang nantinya memancing ide-ide dari coachnya. Betul sekali. Ya, bagus. Kalau boleh saya tahu Bu ya, untuk mengukur ketercapaian yang Ibu kemukakan tadi, kapan nih proses coachingnya dilaksanakan? Oke, insya Allah setelah ini ya Bu, setelah saya mendapatkan pengarahan dari Ibu, saya akan melaksanakan coaching nanti kepada coach saya. Oke Bu Desi, gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Cici. Iya, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Pak Isan hari ini? Masih baik. Oke, apa nih yang mau dibicarakan hari ini Pak Isan? Ya, begini Bu Desi. Pagi ini saya agak bingung karena mau mulai pembelajaran di hari ini. Sebetulnya ini sudah saya rasakan beberapa hari ini tentang pembelajaran diferensiasi yang meskipun sudah pernah saya lakukan, tetapi masih ada yang kebingungan sedikit. Oke, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin memanfaatkan pemahaman tentang diferensiasi yang sudah pernah saya lakukan, yang kemudian mungkin bisa saya praktekkan di baik. Dari itu saya minta bantu dan ya mungkin ada gambaran-gambaran dari Bu Desi untuk bisa menjelaskan pemahaman saya tadi gitu. Oke, baik Pak. Sekarang kondisinya bagaimana Pak yang sudah Bapak lakukan? Jadi sekarang itu kan saya pernah melakukan diferensiasi itu di pembelajaran terkait dengan produk menghasilkan barang atau karya yang dibuat bersama-sama di kelas baik mandiri ataupun kelompok. Tetapi saya masih bingung ketika diferensiasi di bagian proses. Nah, itu seperti apa dan bagaimana nanti penerapannya, nanti di situ saya mau didiskusikan di pagi. Oke, berarti memang Bapak sudah pernah ya melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Lalu, apalagi tuh pengalaman yang sudah Bapak rasakan? Saya pernah kalau untuk diferensiasi ini kan saya pahamnya begini. Itu kita kenali dulu proses belajarnya. Terus di situ saya melakukan asesmen diagnostik dan hasilnya pun memang terdapat 3 perbedaan.
di anak-anak di kelas, baik itu yang ada yang audio, visual, sama estetik. Guru di sini. Berarti Bapak memang Bapak sendiri ya membuat pertanyaan-pertanyaan untuk asesmen itu ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa Pak ya. Nah kira-kira nih dari hasil asesmen itu berapa persen hasil pengelompokan yang sudah Bapak dapatkan? Kalau dari hasil analisis dan asesmen ini sih paling banyak itu di bagian visual. Itu hampir sekitar 65% itu memang tipenya di visual. Kemudian yang kedua adalah kinestetik, karena beberapa anak itu cenderung supaya aktif lah ya anak-anak. Terakhir yang paling sedikit itu ada yang di bagian audio. Oke, visual berarti ya Pak ya, Iya, yang paling banyak. Iya, Lalu apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa diwujudkan nanti di kelas? Yang karena bingungnya di situ sih, mengingat hasil asesmen karena banyaknya visual, jadi saya rasanya perlu melakukan pembelajaran itu yang apa ya, yang menghadirkan semacam penayangan video atau yang bisa menyalurkan apa ya, keinginan anak yang visual tadi gitu. Bagus ya Pak ya. Nah strategi yang digunakan bagaimana Pak? Kemudian berbeda tentunya ya Pak ya antara yang video dengan praktik. Nah, terus apa yang bisa Bapak lakukan yang bisa memastikan rencana Bapak tadi bisa terlaksana dengan baik? Saya mencoba untuk membuat ini mungkin ini kalau misalnya itu untuk anaknya visual, ya nanti untuk yang lebih audio, terus saya menyiapkan video pembelajaran. Jadi itu saya merekam sendiri apa yang terjadi di lingkungan, pertama di sekolah, kemudian di tempat saya tinggal atau ke spot atau ke taman di data dari sekolah dan itu. Kemudian untuk yang kinestetik mungkin mengadakan aktivitas permainan. Nah, kemudian untuk yang visual ini saya masih bingung, tetapi mungkin itu saya terpikir bahwasanya anak itu diberi aktivitas untuk menciptakan gambar atau semacam infografis yang bentuknya poster dengan tema yang sesuai dengan mereka, dengan umur mereka gitu. Oke. Lalu apa nih yang perlu Bapak persiapkan? Pastinya saya pertama merancang rencana ya, nanti dengan modul ajarnya, bagaimana rute kegiatan, kemudian apa saja bahan untuk yang si audio, bahan atau alat atau media untuk si visual, sama dengan kinestetik. Nah, khusus kinestetik karena dia praktek atau ada aktivitas permainan, ada alat yang bahan yang memang saya minta ke murid sendiri bawa supaya mereka lebih akrab dengan alat-alat tersebut. Oke, berarti ya alat dan bahan yang diperlukan untuk praktek untuk murid yang kinestetik ya Pak ya. Nah berarti luar biasa ya Pak. Bapak sudah bisa mendiagnostik murid-murid Bapak mana yang audio, mana yang visual, dan mana yang kinestetik. Dan kemudian Bapak juga sudah merencanakan dan menyiapkan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk masing-masing TP anak-anak tersebut. Nah kita lanjut ya Pak. Kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan persiapan tadi? Saya pikir secepat mungkin ya, karena tadi pagi saya berpikir setelah selesai nanti coaching dengan Bu Desi, sore ini kalau misalkan kegiatan saya bisa saya mau fokus dulu nih untuk buat model ajarnya, rencananya. Karena secepat kalau misalkan takutnya nanti kalau dibuka lagi, saya jadi agak lost lagi untuk pikirannya, pemahamannya. Jadi kalau modelnya saya hari ini, besok itu saya mau diskusi lagi dengan beberapa orang dan teman-teman. Oke. Menarik ya Pak ya ide Bapak ya. Kemudian nanti tentu Bapak akan perlu support atau dukungan untuk mensukseskan rencana Bapak ini. Nah kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Yang pertama paling dekat tentu dengan teman di sekolah, karena ada komunitas belajar. Kemudian kedua, saya pengen ada penilaian atau semacam sebelum belajar yang bisa laksanakan. Saya mau nanti diskusi dengan komunitas di kecamatan. Kemudian juga satu lagi karena ada saya gabung dengan Dinas Guru Inovatif di Kota Padang, jadi juga mau nanti sharing lah. Sepatutnya kita ada penambahan dari rencana sudah saya buat. Ya luar biasa Pak Ihsan ya rencananya. Sudah kita lihat tadi udah luar biasa perfect ya yang direncanakan. Semoga bisa mendapatkan kemudahan ya Pak. Kemudian terus penilaian dalam proses perencanaan dan persiapan mengajar yang akan Bapak lakukan nanti. Nah terus dari percakapan kita ini apa yang bisa Bapak simpulkan sehingga bermuncullah ide-ide Bapak?
Yang pertama tadi saya menyadari bahwasanya ketika kita membuat pembelajaran harus paham dulu nih kondisinya. Dari yang Ibu Desi sampaikan juga, perencanaan itu kita lakukan, terus kita minta juga dukungan dari pihak lain. Yang ketiga adalah menyiapkan semacam setiap kali proses itu harus ada refleksinya, supaya nanti setiap kegiatan itu ada ketemu di titik kurangnya, supaya bisa proses berikutnya bisa lebih baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Berarti kebingungan Bapak tadi sudah menjadi sebuah kemantapan dan dapat pencerahan ya Pak. Nah lalu persiapan Bapak sendiri akan dimulai kapan tuh Pak rencananya? Karena pembelajarannya itu di akhir minggu ini, saya berharap dalam 2 atau 3 hari persiapannya sudah matang. Nanti di hari Sabtu pembelajaran ini bisa saya laksanakan di kelas. Oke, berarti Bapak termasuk gerak cepat ya Pak ya? Iya, Nah, nah, wah saya jadi penasaran ini Pak ya, kira-kira seperti apa nanti aksi dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan insya Allah setelah saya mengajar minggu depan atau setelah mengajar nanti kita lanjutkan ngobrolnya lagi ya Pak, tentang bagaimana perkembangannya. Ya, saya juga berharap seperti itu Bu Desi, kalau nanti pembelajaran sudah selesai dari Sabtu, sekiranya Bu Desi nanti ada waktu lagi di hari Senin atau Selasa, saya mau ketemu dengan Bu Desi lagi nih untuk menyampaikan hasilnya dan bagaimana refleksinya dari pandangan Bu Desi ini. Oke Pak, insya Allah ya Pak. Saya juga ingin tahu nih bagaimana hasilnya nanti ya Pak setelah pembicaraan ini, dan bagaimana perasaan yang Bapak rasakan hari ini. Alhamdulillah ya, ada pemahamannya lebih mantap, kemudian sudah bisa terbuka nih dengan kebingungan tadi, dengan Bu Desi sudah menyampaikan beberapa saran, semuanya dipersiapkan lagi langkahnya jadi jelas ya, apakah bagaimana. Seperti itu kira-kira. Oke baik Pak, sama-sama ya Pak ya. Alhamdulillah berarti sudah terlihat titik terangnya ya Pak, dan apa yang akan dilakukan nanti. Dan kita juga akan jadwalkan kembali pertemuan kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak Ya, Isan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Saya izin dulu. Oke Bu Desi, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar sih. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan tadi Bu. Alhamdulillah Bu Desi ya. Jadi kalau begitu kita langsung saja ya Bu ya, membahas tentang hasil analisis catatan dari coaching yang sudah saya perhatikan dan sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Baik Bu. Nah sebelumnya saya ingin tahu dulu Bu Desi, tadi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi untuk mengembangkan kompetensi yang harus dikembangkan coach Bu? Oke, tadi saya sudah melakukan hal-hal yang bisa menggali potensi dari coach saya Bu, dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian dengan pertanyaan berbobot itu bisa menggali potensi dari coach saya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik Bu Desi ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan ya apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi. Sekarang saya akan menyampaikan catatan saya ya Bu ya. Oke, Bu. Jadi dalam kompetensi menyampaikan pertanyaan secara yang berbobot, indikatornya sudah tercapai saya perhatikan Bu. Nah, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang mengeksplorasi ide-ide dari coaching. Gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Ternyata hasilnya sudah baik. Mungkin dalam proses selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Oke. Rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu tentang kehadiran penuh dan menghadirkan rasa dalam proses coaching selanjutnya. Oke, jadi pada kesempatan berikutnya Bu ya ada coaching lagi, Ibu akan mengembangkan kompetensi hadir secara penuh dan menghadirkan rasa ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, baiklah Bu Desi. Kalau begitu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi Ibu lagi? Kompetensi tersebut. Saya akan merefleksi diri, kemudian akan memperbaiki kesalahan atau kekurangan-kekurangan saya dalam proses coaching yang akan berlangsung. Kemudian saya juga akan berusaha untuk berlatih, kemudian dengan mencari berbagai literatur tentang bagaimana praktik coaching yang baik itu dari berbagai sumber. Oke, bagus sekali Bu Desi. Artinya nanti Ibu akan merefleksi, memperbaiki, terus berlatih dan mencari referensi ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, rencana yang baik itu Bu tentu harus disegerakan ya Bu. Nah, kapan nih rencananya mau dilaksanakan?
Insya Allah kalau ada teman sejawat lagi yang akan saya coaching, insya Allah saya akan lakukan apa yang saya rencanakan. Oke Bu Desi, nanti kalau ada teman Bu Desi yang mau coaching lagi, kita bincang-bincang lagi ya Bu ya, Oke, untuk siap, Bu. mengetahui kemampuan tersebut apakah sudah berkembang atau belum. Baik Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu Cici. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Desi. Oke, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.